Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada junjunan alam, Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan channel Rahmatul Ummah kali ini tentang cara terbaik menempatkan selendang, apakah di bahu kanan, apakah di bahu kiri. Perlu kita ketahui, mengenakan selendang ataupun sorban ini disunahkan bagi segenap kaum muslimin, tidak disunahkan bagi kaum muslimat. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW tentang keistimewaan mengenakan selendang ataupun sorban ketika melaksanakan sholat sunat ataupun sholat wajib. Rok'atani bi amamatin khairum min sab'ina rok'atan bila amamah. 2 rakaat sholat dengan mengenakan selendang itu lebih istimewa, lebih besar pahalanya dibanding sholat 70 rakaat tanpa mengenakan selendang. Untuk itu, bapak-bapak jangan ada rasa sungkan dan rasa malu, kenakanlah sorban. Pakailah selendang ketika sholat sunat ataupun sholat wajib, bahkan di luar sholat pun itu disunahkan. Jangan sampai kita malu, jangan sampai kita minder dengan alasan kalau saya pakai sorban takut dikatakan ustadz, malu dikatakan kiai. Kita jangan malu karena meniru pakaian-pakaian orang-orang soleh itu bagian daripada ibadah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada sabda lain daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil amaim fa innaha simal malaikati wa tijanul arab. Sunnah bagi kalian untuk memakai selendang dalam sholat maupun di luar sholat, karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena selendang ini adalah tanda-tanda para malaikat. Seperti yang disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam perang Badar yang berjumlah kaum muslimin 313 orang, ternyata bukti di lapangan medan perang Badar, ribuan malaikat turun dari langit untuk menolong, untuk membantu kaum muslimin dalam memerangi orang-orang kafir. Turunnya malaikat dari langit ini mengenakan selendang atau mengenakan sorban. Alasan yang kedua, kita disunahkan untuk memakai selendang karena selendang ini adalah mahkota daripada bangsa Arab. Lalu selanjutnya, inti bahasan, apakah di bahu kanan, apakah di bahu kiri ketika kita mengenakan selendang ataupun sorban dalam sholat maupun di luar sholat. Keterangan para ulama bahwa dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, palam yapruk bainal atikil aisar wal aiman payakpi ahaduhuma. Tidak ada keistimewaan dalam mengenakan sorban, apakah lebih istimewa dikenakan di bahu kanan, apakah lebih istimewa di bahu kiri. Hanya saja ada sebagian kecil para ulama bahwa mengenakan sorban ataupun selendang lebih baik dikenakan di sebelah bahu kiri dengan alasan menutupi hati, supaya hati dalam sholat tidak ingat kemana-mana, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, telapak tangan kita ditempatkan di dada sebelah kiri dengan alasan
hati kita supaya tertutup dengan telapak tangan, tidak lupa akan Allah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Itu adalah ikhtiar agar sholat kita khusyuk, selain kita melihat ketika berdiri hanya ke tempat sujud, supaya tidak ngawur penglihatan kita. Karena saat kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita menoleh ke kiri dan ke kanan, itu bisa-bisa banyak yang kita lihat. Apabila kita sering atau mata kita terlalu banyak penglihatan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat dalam sholat, itu akan mengurangi kekhusyuan sholat. Sehingga dalam sholat disunahkan ketika berdiri melihat ke tempat sujud. Itu salah satu ikhtiar kita untuk khusyuk dalam sholat. Yang kedua, agar hati kita tidak ingat kepada yang lain, hanya kepada Allah, maka hati kita yang ada di sebelah dada kiri ditutup dengan telapak tangan kita, juga ditambah dengan mengenakan sorban di sebelah kiri. Selamat mengenakan selendang dan sorban ketika sholat ataupun di luar sholat, karena ini adalah bagian daripada tanda-tanda para malaikat dan sangat besar pahalanya. Silakan setelah mendengar dan menyimak video ini, sebarkan kebaikan ini agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum likes, yang belum subscribe dengan channel ini, mudah-mudahan kami tunggu. Dan semoga kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.